Saudara-saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes yang kelima, ayat yang keempat sampai yang kelima, yang bunyinya adalah demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak, Ibu, Saudara, tema yang bisa saya berikan pada hari ini adalah hidup sebagai pemenang. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Firman Allah berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara, keberadaan kita di dunia ini untuk menjadi pemenang dan bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah atau untuk menjadi pecundang. Dan memang kita ditentukan untuk berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Saya percaya kita semua pasti mau menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Coba angkat tangan yang adalah umat pemenang. Ya, amin. Saya percaya ya. Kita semua mau menjadi orang pemenang, Saudara. Karena pemenang itu adalah destininya orang percaya, Saudara. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita ditentukan untuk menjadi pemenang, Saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya akan bagikan pada hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan, dan bagaimana supaya kita bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Yang pertama, seorang pemenang adalah seorang yang lahir dari Allah. Coba kita buka Alkitab kita sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara, dengan jelas firman Allah menjelaskan kepada kita, semua orang yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Ya, bukan orang yang akan mengalahkan dunia, tetapi orang yang mengalahkan dunia. Jadi itu udah pasti, Saudara. Jadi syarat untuk menjadi pemenang menurut firman Tuhan, yang pertama kita harus dilahirkan dari Allah. Itu berarti sebaliknya orang-orang yang tidak dilahirkan dari Allah akan menjadi orang-orang yang kalah atau orang-orang yang akan dikalahkan oleh dunia ini, Saudara. Orang yang tidak lahir dari Allah adalah orang-orang yang akan menjadi milik dunia ini. Orang yang tidak lahir dari Allah tidak mempunyai benih pemenang, Saudara. Ya, kalau tidak punya benih pemenang, jangan pernah berharap untuk bisa berjalan di dalam kemenangan. Dan pasti orang-orang yang tidak mempunyai benih pemenang itu orang-orang yang akan dikalahkan oleh dunia ini. Firman Allah berkata dengan jelas bahwa hanya orang-orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini. Siapakah orang-orang yang lahir dari Allah? Orang-orang yang lahir dari Allah adalah semua orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Ya, sekali lagi, orang yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Ya, karena tidak semua orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Saudara. Kalau kita lihat di luar sana, banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang adalah pemenang, yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, yang menjadikan Tuhan sebagai kurios atau penguasa tunggal di dalam hidup mereka. Kurios itu artinya penguasa satu-satunya, penguasa yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai benih pemenang, Saudara. Karena Yesus sudah menang. Dia sudah menang atas maut. Kita pun yang percaya kepadanya, kita ditentukan untuk menjadi pemenang, Saudara.
pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia masuk dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus. Dan roh kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh kudus itu adalah roh pemenang, saudara. Dan roh kudus itulah yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Orang yang lahir dari Allah disebut juga orang beriman atau orang percaya. Orang beriman adalah orang yang berjalan dengan iman, hidup dengan iman, dia menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman, dan apapun yang dia lakukan, dia akan lakukan dengan iman. Dan orang yang hidup dan berjalan dengan iman inilah yang akan mengalahkan dunia, kata firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, seorang pemenang adalah seorang yang harus menundukkan dirinya kepada Allah. Kita bisa baca di dalam kitab Yakobus, pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, untuk menjadi pemenang, kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah mempunyai pengertian, artinya seseorang yang tunduk kepada Allah, orang itu harus patuh, harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, di dalam segala hal. Karena saudara, kita harus tahu bahwa kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri bisa mengalahkan iblis. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengalahkan dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini sudah jatuh dan dunia ini sudah berada dalam kekuasaan iblis, saudara. Dan untuk bisa mengalahkan iblis, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri, tidak mungkin kita bisa mengalahkan iblis. Dan tidak mungkin kita bisa mengalahkan dunia ini. Kenapa kita nggak bisa mengalahkan iblis? Saudara, iblis itu sebelum dunia ini ada, dia udah ada. Saudara. Ya, dia pernah tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah di surga. Saudara. Dia adalah salah satu dari penghulu malaikat yang ada di surga sebelum dia jatuh di dalam dosa, saudara, dan akhirnya dia dilempar ke bumi ini. Dan dia bisa dikatakan adalah salah satu pemimpin utama di surga, saudara. Ya, tidak mungkin dengan kekuatan kita bisa menghadapi iblis, saudara. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, coba kita lihat ayat ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya hati-hati, supaya jangan jatuh. Ya. Dikatakan sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang kesombongan. Ya, orang-orang yang menyangka bahwa dia kuat, ya, adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ya, dan orang yang sombong dikatakan oleh firman Allah itu adalah seterunya Tuhan. Itu adalah musuhnya Tuhan. Ya, saudara, kalau Anda menjadi musuh Tuhan, tidak mungkin Anda bisa menang terhadap Tuhan. Ya, kalau Tuhan menjadi musuh kita, ya, makanya Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang sombong, saudara. Orang yang sombong adalah orang yang selalu menganggap dirinya mampu dengan kekuatan dirinya sendiri, yang bangga dengan kekuatan dirinya sendiri. Ya, nah orang-orang yang seperti ini tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Ya, karena dengan kemampuan kita nggak mungkin, saudara. Karena Alkitab mencatat kehidupan orang percaya pada waktu kita ada di dunia ini, kita diumpamakan seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Saudara, coba Anda bayangkan seekor domba
yang sedang berada di tengah-tengah serigala. Nggak mungkin domba itu bisa lolos dari serigala-serigala itu. Ya, kalau dia sendiri, saudara. Nah, kehidupan kita di dunia ini seperti domba di tengah serigala. Berarti kita sendirian, ada serigala banyak di sekitar kita. Ya, memang iblis ada di sekitar kita dan dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya. Dengan segala macam cara, dia akan coba bagaimana caranya supaya dia menjatuhkan kehidupan orang-orang percaya. Ya, sehebat apapun, seekor domba tidak mungkin bisa mengalahkan serigala. Saudara. Makanya domba itu sangat bergantung kepada sang gembala. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, saudara. Hanya ketika domba menuruti apa yang disuruh oleh gembala atau apa yang diperintahkan oleh gembala, maka domba itu akan aman dari serangan serigala, saudara. Karena memang hanya gembala yang akan dapat menghalau kalau ada binatang buas, termasuk kawanan serigala yang hendak menyerang domba-domba itu, hanya gembala yang sanggup untuk menghadapi mereka dan mengalahkan serigala-serigala itu. Jadi, kemenangan hanya terjadi pada waktu kita memilih atau memutuskan untuk tunduk kepada Tuhan, yang adalah gembala agung kita. Artinya, kita mengakui tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tunduk kepada Allah adalah kehidupan yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan saya percaya, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, pasti ada jaminan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, pasti Anda akan menang. Ya, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, kalau kita yang berperang dengan kekuatan diri kita sendiri, saudara, tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti suatu saat kita akan dikalahkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan membiarkan dia yang berperang ganti kita, ada jaminan kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Kita baca ayatnya, Amsal 21 ayat 31, firman Tuhan berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang kuda, kuda itu berbicara tentang kekuatan dan keperkasaan. Kalau zaman dahulu, kerajaan-kerajaan yang memiliki banyak pasukan berkuda, itu adalah kerajaan-kerajaan yang kuat, saudara. Pada waktu mereka berperang, salah satu penentu kemenangan dalam peperangan zaman dahulu itu adalah kalau mempunyai kuda yang banyak di dalam tentaranya, saudara. Kalau punya banyak pasukan berkuda, itu menentukan kemenangan, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi di sini kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa kalau kita bisa menang menghadapi situasi, tantangan, pencobaan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, saudara. Sekali lagi, dengan kekuatan kita, kita nggak akan mungkin mampu menghadapi dunia ini. Dengan kekuatan kita yang terbatas ini, kita tidak mungkin bisa survive di dunia ini. Yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, saudara. Kalau kita lihat saat ini, kejahatan ada di mana-mana, saudara. Jadi, dengan kemampuan kita, kita nggak mungkin bisa melawan yang jahat itu. Ya, hanya dengan Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang membela kita, yang ada di pihak kita, kita akan bisa menang, saudara. Ya, oleh karena itu, kita memerlukan pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemenangan itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak sekali contoh, ya. Bagaimana umat Allah mereka menang bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, contohnya yang paling gampang adalah bangsa Israel, saudara. Ya, bangsa Israel
pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara, kelihatannya itu tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk mereka bisa keluar dari negeri perbudakan, saudara. Kelihatannya mereka akan selama-lamanya jadi budak di tanah Mesir, saudara. Karena pertolongan Tuhan, karena tangan Tuhan yang kuat, yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian. Bahkan pada waktu mereka berada di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dengan tangannya yang perkasa. Dan pada waktu mereka masuk ke negeri perjanjian, di sana ada hidup bangsa-bangsa yang sangat kuat, saudara. Ya, ada orang Feris, orang Het, orang Gergasi, orang Yebus, orang Kanaan. Adalah bangsa yang ada juga orang-orang keturunan raksasa, orang Enak tinggal di sana. Itu adalah bangsa-bangsa yang kuat. Tidak mungkin mereka bisa menang karena mereka adalah bangsa budak, saudara, yang tidak tahu berperang. Ya, tetapi Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan yang menghalau musuh-musuh mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Pada waktu mereka merebut Yeriko, Yeriko adalah kota yang berkubu, yang nggak mungkin bisa dimasuki, ditembusi oleh mereka. Hanya karena anugerah Tuhan, mereka bisa masuk ke kota Yeriko dan mengalahkan kota Yeriko dan merebut kota itu, saudara. Dan dengan anugerah Tuhan, mereka bisa masuk ke tanah perjanjian dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, saudara, tanpa pertolongan Tuhan, apapun yang kita akan lakukan akan menjadi sia-sia. Ya, sebagai orang percaya, hidup kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, mari, apapun situasi dan keadaan yang kita alami dalam hidup kita, pilihlah untuk menjadi pemenang. Karena memang saudara dan saya, kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Ada roh Allah. Bayangkan, ada Allah yang hidup, roh Allah. Dia memilih untuk tinggal di dalam hidup kita. Ada roh pemenang dalam hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi pemenang dan bisa berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan. Yang pertama, kita harus lahir dari Allah. Ya, harus lahir dari Allah. Harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Yang kedua, seorang yang mau menjadi pemenang, dia harus menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah. Artinya, orang ini harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, sadar bahwa kemenangan itu adalah anugerah Allah. Dengan kemampuan kita nggak bisa menang. Tetapi kalau kita bisa menang, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya di dalam hidup kita. Amin.